kategori perlindungan anak dan perempuan, penghargaan diberikan kepada Hajah Eni Suhaini SKM Mkes selaku Kepala Dinas DPPKB P3A Kabupaten Cirebon sebagai tokoh inspiratif peduli anak dan perempuan. Pemirsa RCTV, Kabupaten Cirebon memiliki banyak tokoh-tokoh hebat. Salah satu yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa adalah wanita yang satu ini, Ibu Hajah Eni Suhaini. Beliau sangat peduli terhadap anak dan perempuan. Kalau gitu pemirsa ingin tahu bagaimana pengaruh yang sangat luar biasa sampai beliau ini mendapatkan predikat sebagai tokoh inspiratif anak dan perempuan. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Ibu Hajah Eni Suhaini. Halo, apa kabar Ibu cantik? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Dan senang sekali ya kita bisa ngobrol lagi ini dengan Ibu Eni Suhaini yang sebagai tokoh inspiratif anak dan perempuan. Wah, ini luar biasa Bu ya. Oke, Ibu, saya ingin tahu Bu, bagaimana sih Ibu melihat anak-anak dan perempuan saat ini Ibu di era globalisasi? Ya, kan masalah perempuan dan anak. Kalau kita lihat masalah perempuan dan anak, saya sendiri mungkin karena saya sendiri seorang perempuan, ibu seorang perempuan, ibu yang melahirkan gitu. Jadi kalau kita menghadapi perempuan dan anak, itu seolah-olah kita menghadapi seperti diri saya sendiri. Oke, sebenarnya berkaca gitu ya Bu. Anak bahwa itu ya seperti kita menghadapi anak sendiri, bahwa seorang perempuan itu harus dihargai, harus dihormati, harus memberikan ruang gerak supaya mereka juga bisa berekspresi, bisa menuangkan apa yang menjadi kebutuhan seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu tentunya perlu diakui bahwa kesetaraan gender itu yang penting, bahwa perempuan dan laki-laki harus tidak ada perbedaan, kecuali kalau laki-laki kan tidak bisa menyusui, tidak bisa melahirkan gitu kan. Tetapi perannya bahwa peran perempuan dan laki-laki itu harus sama, tidak ada diskriminasi, harus sejajar gitu kan. Itu kita melihat bahwa kebutuhan perempuan. Makanya kenapa saya konsen masalah perempuan dan anak, karena perempuan itu yaitu saya melihat diri saya sendiri bahwa perempuan itu minta dihargai, harus diakui, baik itu ke statusnya sebagai perempuan maupun dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut pekerjaan. Jadi tidak boleh dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan juga bisa berinovasi, bisa bergerak, bisa memberikan, mengisi pembangunan, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik. Bisa berkontribusi. Salah satunya seperti Ibu yang lakukan nih, banyak hal yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Apalagi untuk memberikan kepedulian terhadap anak dan perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Betul, fokusnya itu bahwa perempuan harus pintar, harus sejajar. Harus pintar dan sejajar. Ini memotivasi kita semua ya. Sebagai perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon ya Bu Eni ya. Oke, Bu, melihat saat ini juga masih banyak ya ini kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ibu menanggapinya bagaimana? Ya itu tadi bahwa kita menghadapi perempuan itu harus dengan hati, harus dengan perasaan gitu. Karena begitu lembutnya perempuan, jadi perempuan itu tidak boleh merasa ada kekerasan. Ada kekerasan itu kan bukan hanya fisik ya, tetapi juga kita mungkin dalam bertutur kata, dalam berperilaku gitu. Seorang perempuan tuh menghadapi perempuan itu ya itu kita juga nggak mau kayaknya kalau dibentak kemudian dipelototin gitu kan. Sama kita juga menghadapi perempuan ya berarti perempuan itu harus diagungkan. Apalagi
kepada seorang ibu. Kita memiliki hati yang lembut ya Bu. Ya, tapi juga harus tetap kuat, begitu ya Bu Kadis ya. Bahwa perempuan itu harus semangat, harus tidak boleh kalah dari laki-laki. Harus sejajar. Oke, ini kita tahu juga Ibu sebagai Kepala Dinas ya DPPKB P3A Kabupaten Cirebon dengan banyaknya inovasi yang program-programnya menyentuh anak dan perempuan. Ya. Saat ini bagaimana Ibu? Program yang sudah kita jalankan tentunya sesuai dengan tupoksi ya, untuk meningkatkan peran perempuan di dalam rumah tangga, di keluarga terkecil maupun di masyarakat maupun untuk Kabupaten Cirebon. Tentunya kami DPPKB sudah sudah melaksanakan program yang namanya Sekolah Perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat. Jawa Barat itu sudah, kalau biasanya setahun cuma satu desa 100 perempuan, dari tahun 2023 saya sudah melaksanakan ada 100 desa. Wow. Dari 424 desa kita ada 100 desa. 2023 melaksanakan kegiatan sekolah perempuan gapai cita-cita itu, atau Skoper Cinta dulu. Skoper Cinta. 2024 itu nama Sekolah Perempuan Jawa Barat. Kita alhamdulillah di 2024 sudah ada 93 desa. 93 desa kali 100 perempuan. Wow. 2023 100 desa, 2024 93 desa. Oke. Kemudian baru minggu kemarin kita melaksanakan yang namanya trainer ke 40 kecamatan. Setiap kecamatan itu diwakili oleh 2 perempuan. Dia sebagai trainer yang nantinya akan melatih 10 perempuan di tingkat kecamatan, tiap-tiap kecamatan. Jadi 10 kali 40 kecamatan. Kemudian kita juga sudah melatih dua perempuan setiap kecamatan, berarti ada 80 perempuan. Nah, sebelumnya kita sudah punya super trainer 5 orang. Super trainer 5 orang. Jadi bertahap kegiatannya. Super trainer tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan 2 perempuan. Kita lakukan pelatihan, nanti dari 2 perempuan di tingkat kecamatan itu melatih 10 perempuan di tingkat kecamatan. Wow, jadi ini mengetuk tularkan ya Bu. Ini untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, karena yaitu angka kekerasan terhadap perempuan itu diawali dari faktor ekonomi. Kalau perempuannya tidak bisa apa-apa, hanya mengandalkan dari suami, ya terus aja perempuan akan menerima kekerasan itu. Tetapi dengan kita memberikan pemberdayaan, pelatihan kepada perempuan, diharapkan perempuan itu bisa mandiri supaya tidak tergantung sama suami, sehingga karena perempuannya itu sudah mandiri, ya laki-laki jangan macam-macam dong, gitu kan. Perempuan juga bisa menghasilkan ekonomi, tentunya uang untuk keluarga, membantu keluarga. Jadi perempuan yang mandiri dan berdaya ya, kita harus bisa juga. Tapi apa sih yang didapat dari perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon yang tadi Ibu sampaikan, pelatihan-pelatihan tersebut Ibu? Alhamdulillah sih perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon, mereka juga sebetulnya antusiasnya tinggi sekali. Banyak mereka yang ingin dilatih untuk peningkatan ekonomi perempuan, pemberdayaan perempuan. Cuma ya itu kembali bahwa kita mungkin secara bertahap melatihnya. Ke depan tentunya akan ada tambahan perempuan-perempuan lagi yang meningkat untuk pemberdayaan ekonominya. Oke, dari kreativitas, berwirausaha begitu, Ibu Kadis. Oh, jadi kita kerjasama juga dengan BJB. BJB sebagai kemarin tuh BJB itu sebagai mitra, peran memberikan fasilitas. BJB memberikan fasilitas untuk pelatihan para perempuan. Kita juga kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM supaya hasil dari
para perempuan ini hasilnya itu bisa mereka bisa dipasukkan ke dalam UMKM. Oh, jadi banyak yang mendukung juga dari program yang Ibu Betul, sampaikan tersebut, Bu Kadis. Wow, luar biasa ya. Jadi kita bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi hasil dari pelatihan ini supaya bisa dinikmati oleh keluarganya maupun oleh orang lain gitu kan. Kita masukkan mereka supaya ikut ke UMKM. Wow, luar biasa. Sampai semangat begitu Ibu, ini peduli terhadap perempuan dan anak. Apa sih Bu kunci suksesnya Ibu? Tentunya kami juga, saya juga tidak bekerja sendiri. Kita juga punya ada bidang kabid ya, bidang pemberdayaan perempuan, pengusahaan gender, ada bidang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian kita juga ada semua bidang, ada KB, ada Dalduk. Mereka bekerja sama, tentunya kami apa sih yang mau visi misi tentunya dari atas ya, dari atas kita tinggal dari bawah itu tinggal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang nantinya itu ujungnya adalah untuk supaya visi misi yang ada di pusat, provinsi maupun Kabupaten Cirebon itu bisa berjalan dengan Oke, jadi tidak sendiri ya Bu ya? Betul. Ini bekerja sama dengan semua pihak yang ada di dinas Iya. Ibu juga ya? Oke, berat nggak sih Bu ini Bu untuk menangani masalah perempuan dan anak, apalagi di dinas Ibu banyak juga ya, ini tentang KB dan lain-lainnya Bu Kadis? Pokoknya sih ya intinya saya happy gitu aja sih Mbak, happy kerja berhadapan dengan perempuan dan anak, karena itu adalah sebelum kita melakukan kegiatan ke perempuan dan anak di tempat lain, kita juga seperti ya diri sendiri aja gitu, keluarga gitu. Wow, jadi ini mengerjakan sesuatunya semua dengan perasaan happy ya. Itu jadi makanya jadi Ibu juga enak, relax ya Bu ya, dan gitu. bikin semangat Ibu Kadis juga. Pokoknya perempuan itu ya harus punya talenta, harus punya semangat, harus punya wawasan yang tidak boleh kalah dari laki-laki. Itu ya, memotivasi kita semua apa yang disampaikan dari Ibu Kadis. Jadi kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama Ibu Haja Eni Suhadi usai jeda pariwara berikut ini. Kita masih berbincang, pemirsa, bersama dengan tokoh inspiratif, peduli anak dan perempuan, Ibu Haja Eni Suhaini SKM MKes ya. Ini sangat luar biasa ya, beliau memotivasi kita semua para perempuan ya, agar berdaya, mandiri, dan pasti juga ini bisa lebih semangat lagi ya dalam menjalankan kehidupan yang ada ini ya. Oke, Bu, ini soal anak-anak juga ya. Ibu juga kan punya program-program yang menyentuh pada anak ya. Apa saja sih Bu untuk tahun ini? Terkait dengan anak-anak tentunya Kabupaten Cirebon termasuk yang besar ya, besar karena dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang jumlah kurang lebih 2.360.441 penduduk, itu 30%-nya adalah anak-anak, atau kurang lebih 730.000 itu adalah anak-anak. Anak-anak ini yang harus kita lindungi, Kenapa? Karena itu jangan anggap itu anak, itu mah anak orang lain gitu, enggak. Walaupun itu anak orang lain, tetapi kalau kita berhadapan dengan anak, bahwa itu adalah seolah-olah itu adalah anak. Anak itu adalah anggap itu anak kita sendiri, sehingga anak itu harus kita lindungi, harus diberikan hak-haknya. Ada 33 dasar, ada 33 hak anak. 4 dasar diantaranya hak anak adalah hak tumbuh dan berkembang. Jadi anak itu dari mulai dalam kandungan sampai dia di umur di bawah 18 tahun itu adalah anak. Ini yang harus kita jaga, baik itu dari segi fisik maupun mentalnya, baik itu dari jati dirinya. Anak itu harus punya akte lahir, harus punya kartu identitas anak,
anak itu harus harus punya pendidikan, anak itu harus sehat gitu. Jadi semua hak anak itu harus kita penuhi. Tapi Mbak Nopi, kembali lagi bahwa kami itu tidak bekerja sendiri. Kita tetap koordinasi dengan, karena anak-anak ini kan banyak anak yang ada di sekolah. Tentunya ini adalah kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana anak-anak di sekolah itu supaya anaknya itu belajar dengan nyaman, merasa dilindungi, tidak menerima kekerasan. Itu bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak. Tentunya kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan UPT Pendidikan, dengan kepala sekolah, dengan para gurunya. Jadi ini adalah termasuk, karena Kabupaten Cirebon termasuk yang luas ya, yang luas dan penduduknya banyak ya. Kita tidak bisa kerja sendiri, tetap harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pentahelix ya Ibu ya. Oke. Tapi Ibu bangga nggak sih Bu dengan adanya Ibu ini bisa memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk wilayah Kabupaten Cirebon, apalagi dengan program-program yang ada di dinas ini Ibu. Ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Wah ternyata saya ini berpengaruh juga nih Ibu. Ya pada saat ada terjadi kekerasan terhadap anak, terjadi bullying, tentunya saya merasa sedih ya, prihatin, sedih, prihatin, yaitu kembali lagi bahwa sebetulnya anak harusnya dilindungi kok mendapatkan kekerasan. Gitu. Jadi secara pribadi tentunya yaitu karena kita selalu berkecimpung dengan anak, dengan perempuan ya. Pada saat anak-anak terjadi yang namanya tidak sesuai dengan hak-haknya, tentunya kami merasa sedih dan tetap bahwa ini kita harus kegiatan ini, perlindungan anak ini tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya harus dengan semua pihak kita harus jaga anak-anak supaya anak-anak ini menjadi anak yang sehat, cerdas. Kemudian mereka di lingkungan sekolah harus nyaman, harus diberikan hak-haknya supaya generasi penerus anak di tahun 2045 periode tahun emas itu 2045 ya Bu ya. Menjadi anak-anak yang sehat dan berkualitas. Ada harapan seperti itu ya Bu, pasti harapan semua kita juga ya Bu ya. Prestasi Bu yang sudah diraih ini banyak sekali ya Bu ya. Ini dari dinas Ibu atau secara pribadi juga nih Bu. Boleh dong apa aja tadi Bu nih, prestasi-prestasi yang sudah Ibu raih nih Bu. Tapi ya itu kita bahwa ini bukan hasil dari kerja sendiri, ini adalah hasil kerja bersama-sama. Tentunya kolaborasi yang begitu alhamdulillah baiknya dengan beberapa OPD, dengan pihak swasta, bahkan dengan media pun gitu kan, dengan media yang luar biasa mendukung, mensupport semua kegiatan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita tahu juga banyak dari tingkat nasional ya Bu, yang kemarin juga baru mendapatkan penghargaan ya Bu ya, dari yang sekolah-sekolah bekerja sama juga dengan dinas Ibu sekolah, ada sekolah siaga pendudukan, ada alhamdulillah ini TK Pembina juga sudah menjadi yang sekolah terstandar sebagai sekolah ramah anak. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya yang begitu banyak sekolah, kalau kita ngobrol dengan Pak Kadisdik, dari SMP aja ada berapa ratus, belum TK, belum SMA, ini yang menjadi tugas kita bersama mungkin supaya semuanya itu sekolahnya biar itu sekolah yang ramah anak, sehingga anak-anak itu di sekolah itu merasa nyaman gitu, merasa nyaman seperti di rumahnya sendiri. Target apa yang belum tercapai yang ingin Ibu lakukan di tahun ini Bu? Bekerja dengan keikhlasan, dengan hati, dengan semangat tentunya. Sebagai seorang ibu, yang di rumah juga punya anak, punya cucu bahkan. Jadi anggap bahwa anak-anak yang ada di luar sana itu adalah anak kami semua. Dari di kedinasan semua sudah tercapai Bu. Tahun 2024 ini alhamdulillah semua target dari dinas Ibu. Targetnya tentunya ini kemarin itu kan kita ada kegiatan program yang namanya Kabupaten Layak Anak atau KLA. Yang sudah sebuah laporan sudah masuk ke Kementerian PPA, hasil dari penilaian mandiri itu kita di Madya. Mudah-mudahan tentunya dengan semua
stakeholder bisa bekerja sama, bisa mewujudkan kabupaten yang betul-betul kabupaten layak anak, hadir untuk anak-anak. Anak-anak merasa terlindungi, kedepannya target-target itu bisa terlampaui dengan baik. Oke, nggak salah ya dinobatkan sebagai tokoh inspiratif, peduli anak dan perempuan. Berturut-turut nih Ibu Haja Eni Suhaini, luar biasa. Karena memang Ibu ini memotivasi kita semua sebagai perempuan, bisa merawat diri, sukses dalam pekerjaan, program-program juga jalan, target juga tercapai. Insya Allah, mudah-mudahan. Pokoknya intinya adalah kalau perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Begitupun Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Tepuk tangan dong pemirsa RCTV semuanya ya. Ibu terima kasih banyak loh ya, kita diberi kesempatan berbincang secara langsung bersama Ibu Haja Eni Suhaini. Ini yang sangat luar biasa, tokoh inspiratif yang ada di Kabupaten Cirebon yang sangat berpengaruh. Peran-perannya sangat luar biasa dirasakan juga oleh warga, khususnya perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Cirebon. Ada pesan yang disampaikan Ibu secara khusus, Mangga? Tentunya kami sangat berterima kasih sekali pada Rada TV, Mbak Nopi yang sudah hadir di sini. Kami berharap Radar terus mensupport kegiatan-kegiatan kami di sini yang berhubungan dengan peningkatan kualitas perempuan, pemberdayaan perempuan, begitupun dengan anak-anak, perlindungan anaknya, karena anak adalah masa depan kita semua. Begitupun perempuan harus punya kesetaraan gender, jangan sampai didiskriminasi, jangan sampai ada perbedaan antara perempuan dan laki, karena perempuan juga butuh diakui, butuh pengakuan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Perempuan harus berdaya, perempuan harus meningkat wawasannya, perempuan jangan ketinggalan, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, kemudian maupun politik. Oke, ayo kita bisa ya, perempuan ataupun anak di Kabupaten Cirebon ya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu, sukses buat Ibu, selalu sehat ya Bu ya. Kita tunggu gebrakan di tahun berikutnya.